Shalom sobat terkasih dalam Tuhan Yesus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Teman-teman, ada satu pemikiran yang lucu dan tidak berbobot dari polemikus muslim yang selalu bangga dengan janggutnya yang panjang tapi tidak mengerti apapun. Dia pikir orang Kristen itu mudah dikelabui. Dia pikir orang Kristen itu mudah diberikan angin-angin yang segar, padahal membahayakan. Teman-teman, ini satu tanggapan dan reaksi dari apologetik Kristen yang selama ini diburu oleh orang-orang Muslim karena selalu kalah berargumen. Teman-teman, jangan skip, yuk bagikan video ini supaya banyak orang yang cerdas dan didoakan para apologetik Kristen. Ini dia videonya teman-teman, kita dengarkan dari awal hingga akhir. Tanggapi sedikit dulu nih sama si abang-abang kita sih yang berjenggot ini ya. Ada beberapa nih jenggotan ini ya, si Tasik Ngaji nih. Beliau menanggapi video saya dan Bang Edis nggak merespon ya, karena memang ya Anda tahu lah kualitasnya muslim-muslim seperti itu. Gitu ya. Saya ketika saya merespon, saya bilang kami itu berada di bawah hukum Amerika Serikat, dilindungi oleh pemerintah Amerika Serikat, ya. Dan kami harus berada di negara Amerika Serikat, nggak bisa keluar dari sini. Anda mengatakan, oh kita ini bisa berdebat di Malaysia, coba bayangin. Jadi si Tasik Haji bilang, kita berdebatnya di Malaysia saja. Kenapa? Karena nggak punya duit buat ngurus visa. Jadi memang ya, kita mencari Islam yang selevel ini berat. Pertama, dia mengaku nggak punya uang untuk bikin visanya, nggak bisa bikin visa, minta sama saya, Sofia Alet, untuk membiayai visanya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi emang kita nggak level, teman-teman. Sebenarnya saya tuh nggak mau membiayai debat offline untuk Tasik Ngaji. Saya nggak kenal siapa dia, ya. Lalu di dalam video Tasik Ngaji dia bilang, saya sudah menghubungi Yonatan Nandar. Lu bayangin, saya disuruh ngeluarin duit dari organisasi saya untuk membiayai Yonatan Nandar ke Amerika. Apa saya tuh sebotol itu, teman-teman? Offline itu saya respon videonya Tasik Ngaji karena dia berkata, saya akan membawa Abdul Somad. Yang akan saya biayai ini hanya 4 nama. Dengar. Abdul Somad, ya, Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, Don Ditan. Kamu Tasik Ngaji, saya pun nggak mau biayain kamu. Tapi kalau kamu bisa datang ke sini dengan Abdul Somad, Adi Hidayat, Don Ditan, dan kamu, maka kita akan membiayai kalian. Lo ngapain saya ngeluarin duit buat biayain Yonatan Nandar, Uni Rifai? Rugi banget. Yonatan Nandar tiap hari minta masuk ke komal saya di TikTok. Kalian itu, ininya tuh dipakai sedikit, ya. Debat akbar antara siapa? Sofia Edis melawan Nandar. Ngapain gua ngeluarin duit buat sewa gedung, konsumsi, keamanan, izin, tiket pesawat dan hotel untuk debat sama bibir monyong gimana? Ini dipakai, ya. Ini nih 4 nama nih, 3 nama, sebenarnya cuma 3. Hanya 3 yang akan saya biayai. Abdul Somad, Adi Hidayat, Don Ditan. Kirim ketiga nama ini, kirim visanya ke saya. Saya sudah kasih emailnya, ya. Emailnya ada nih. Tuh, email visa Anda. as.cp.indonesia@gmail.com. Hanya 3 nama ini. Lah ngapain saya ngeluarin duit bayarin? Bu, saya mengajukan Kores, Yonatan Nandar. Bu, nanti yang pergi ke Amerika, Yonatan Nandar, Kores, sama Uni Rifa. Pakai ininya sedikit. Saya heran sama kalian. Makanya saya tuh sama Bang Edi sebenarnya, kalian tuh di Indonesia tuh makannya apa sih, teman-teman? Makan apa sih kalian? Makan apa
kalian itu sebenarnya? Sampai jenggotnya dipanjang-panjang itu makanan. Jangan jenggot doang dipanjangin. Saya merespon video Anda, Tasik Haji, karena Anda berkata saya dengan Ustadz Abdul Somad yang akan debat. Lah kalau kamu bawa Yonatan Nandar, ngapain gua ngeluarin duit? Al-Azim. Innalillahi wa inna ilaihi. Bayangin Tasik Haji bilang yang maju Yonatan Nandar, saya disuruh ngeluarin duit untuk biaya dia ke Amerika, ya. Hidupku. Ngapain gue ngeluarin duit buat debat sama Yonatan Nandar offline? Kamu mikir sedikit dong. Halo. Ya? Mikir sedikit. Ngerti? Siapa yang mau nonton? Aduh. Ini Sofiatul, coba baca bahasa Yunaninya. Bahasa Ibraninya baca. Emet itu Mamet Muhammad. Nggak habis pikir saya. Abdul Somad, Adi Hidayat kemana? Kalian katanya saya mencari-cari Sofiatul. Ini udah gua biayain buat ketemu gue. Gimana sih kalian ini? Ya? Bu, mikir. Teman-teman kesel ngerti nggak? Tasik Haji bilang yang mau dibawa debat Yonatan Nandar. Lalu dua nama lainnya masih dirahasiakan. Gua kira ya, itu pasti kalau nggak Deddy Corbuzier yang dia bawa, ya kalau nggak si Kores, kalau nggak si Uniriva yang dia bawa. Siapa pula mau nonton? Abdul Somadmu Adi Hidayat mengatakan lulusan Al-Azhar University Kairo. Datangkan kemari. Saya sudah merespon. Lah kok Anda bawanya Yonatan Nandar? Dua nama lainnya saya rahasiakan Bu Sofi, yaitu siapa? Uniriva. Lah ngapain gue biayain datang jauh-jauh ketemu si Riva? Ya ilah. Satunya mungkin yang dia bawa mungkin Nora Aritonang kali ya. Ya, shalom, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Ya, mau mikir. Kita debat offline karena Anda nggak mau berdebat online. Sebenarnya debat online itu, ya kalau Anda mau menunjukkan, kita pertontonkan mana agama yang paling benar, kenapa nggak online? Kenapa Zuma takut menghadapi Edis, takut menghadapi saya? Sampai sekarang Zuma masih punya hutang sama saya. Ketika saya membacakan Sirah Nabawiyah Ibn Hisham halaman volume 1 halaman 179, saya tanya sama dia di stream di Zoom waktu itu. Lama tuh, berapa tahun yang lalu. Zuma, aku coba kamu jelaskan kenapa nabimu dicekek 3 kali dalam gua Hira. Apa jawabannya Zuma? Nggak pernah dijawab. Dia bilang nih, baca bahasa Arabnya, Sofiatul, baca bahasa Arabnya. Itu akibat kelamaan berendam dalam minyak. Nggak pernah dijawab. Saya tanya, kenapa nabimu ketika menerima wahyu dicekek dalam gua Hira 3 kali? Kenapa nabimu dicekik di dalam gua Hira 3 kali? Jelaskan sama saya. Bagaimana mungkin nabi menerima wahyu dengan cara dicekik? Bahkan siapa yang mencekiknya di gua Hira, Muhammad tidak tahu. Muhammad merangkak ketakutan keluar dari gua Hira. Dia berlari kepada istrinya Khadijah dan dia berkata kepada Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Lalu Khadijah berkata, kita juga nggak tahu siapa yang mencekik kamu di gua Hira. Kamu jangan takut. Lalu mereka berdua ada baca di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 3. Mereka Khadijah dan Muhammad pergi kepada sepupunya Waraka bin Nawfal. Muhammad nggak tahu loh siapa yang mencekik dia di gua Hira 3 kali. Bahkan muslimmu nggak ngerti arti kata Fa'at Gana. Fa'at Gana itu artinya ditekan dengan keras pada leher. Makanya muslim itu ketika membaca Quran tidak ngerti artinya. Saya nggak tahu ya, pertama kali Quran diterjemahkan itu tahun berapa, nggak ngerti artinya. Ya, ini jawaban saya untuk Tasik Haji. Yang kedua, selain dia berkata, di Malaysia aja,
Dia suruh pula saya bayarin tempat di Malaysia. Ini kalau orang Korea ngomongnya begini, uteke, uteke. Bahasa Koreanya tuh begitu teman-teman ya. Bahasa Korea nih, uteke, uteke. Dan kalau lihat film Korea, ya kan opa-opa Korea tuh suka ngomong uteke, uteke. Itu, uteke, uteke rawono uteke. Think. Ya, saya sudah dengan baik loh menawarkan, Anda mau debat offline, mangga, welcome, kami welcome. Saya jemput Anda di bandara. Yang saya mau tuh bukan bibir moyong, orang bibir moyong tiap hari masuk koma saya. Makanya aku rasa dia jalan-jalan ke Amerika nih. Abdul Somad, Adi Hidayat, Donitan kemana aja, cok? Aja. Jangan cuma bisanya ke podcastnya Dr. Richard Lee doang beraninya. Lalu membuktikan Isa Al-Masih sama dengan Tuhan Yesus. Apa katanya? Yaitu karena di Indonesia ada gereja namanya Gereja Isa Al-Masih katanya. Karena membuktikan bahwa Yesus adalah Isa Al-Masih katanya di Indonesia ada namanya Gereja Isa Al-Masih. Kemudian di Alkitab terjemahan lama seleber dikatakan ada nama Isa Al-Masih. Udah begitu doang. Lalu, Anda ingat nggak debatnya pendeta Esra Soru dengan Ahmad Kainama? Saya dikirim 4 jam lebih kalau saya nggak salah, ada di YouTube. Debat 4 jam lebih tentang Yesaya 53. Karena memang kita tidak bisa mengcounter balik. Mereka tuh hanya mau bertanya tentang Alkitab. Hanya mau bertanya tentang Alkitab, kita tanya balik, gak bisa, digerebek Anda. Berdebat 4 jam lebih tentang Yesaya 53. Penyalipan, membuktikan penyalipan Yesus itu historis atau tidak. Apa jawaban Ahmad Kainama kesimpulannya? Bukti bahwa Yesus tidak disalib adalah tidak ada bukti. Bukti bahwa Yesus tidak disalib adalah apa? Tidak ada bukti. Lalu Anda menyuruh saya membiayai ongkos tiket, sewa gedung, keamanan, hotel, konsumsi makanan. Ujung-ujungnya apa bukti Yesus tidak disalib? Tidak ada bukti. Buktinya Yesus tidak disalib adalah tidak ada bukti. Lah, kalau jawabannya walahu alam, ngapain jauh-jauh, Cong? Di sini aja di TikTok jawabnya. Ngapain jauh-jauh? Hah? Ke Malaysia? Siapa pula mau ke Malaysia? Saya udah bolak-balik pergi Malaysia, Cong. Malaysia sama Amerika, kira-kira kerenan mana, teman-teman? Hah? Malaysia sama Amerika, kerenan mana kira-kira kalau Anda diajak jalan-jalan? Anda pilih yang mana, saya tanya? Ya pilih Amerika lah. Ya. Dengan tanpa malu Tasik Ngaji, mungkin Bu Sofi mau membiayai visa kami. Gue disuruh ngeluarin duit, tiket, hotel, penginapan, ya, untuk bayarin kamu Tasik Ngaji yang saya juga nggak kenal kamu tuh siapa, ya. Plus Jonathan Nandar, plus satu lagi mungkin kamu bawa Uniriva, satu lagi mungkin kamu bawa si Kores. Masya Allah. Kalian tuh cemilannya apa sih di Indonesia? Cemilannya yang sehat sedikit kek, ya, supaya nih otaknya nih brandnya itu jalan gitu loh. Ya, mungkin nggak Bu Sofi mau ngeluarin duit, yang maju itu Jonathan Nandar. Kalian mau ada di Indonesia debat offline? Kenapa? Karena kalian itu punya pasukan daster. Kalian tuh punya pasukan daster dan pasukan masker, teman-teman. Jadi kalau kalian debat lalu kayak kemarin tuh siapa yang berdebat ini
yang baru ini nih, pendeta Muriwali, ya, pendeta Muriwali dengan pendeta siapa, Musa kalau saya nggak salah, siapa saya nggak tahu. Baru ditanya, loh kalau cuma masalah kontradiksi, di Quran juga banyak kontradiksi. Apa kata Egy Sujana? Oh, halal darahmu, bisa saya bun-bun, kau bisa saya. Pendeta Budi Azali cuman bertanya, saya punya teman-teman di TikTok, ex-muslim, mereka berkata bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam, karena mereka harus dicuci dulu masuk dosanya ke neraka. Langsung berdiri tuh orang Islam. Siapa yang mengatakan kami masuk neraka? Wah, halal darahnya, coba bayangin. Orang Islam. Ini saya tunjukkan nih. Saya baru ke ininya si Wifi Naja. Ya. Saya putarkan videonya si Wifi Naja. Ya, sebentar sebelum kita menanggapi Zuma. Ya. Di sini saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara. Maka saya mengajak mungkin kepada Bapak polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini, seperti Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat ini, kita wajib berperang memerangi orang-orang seperti ini. Umat Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat. Ujung timur sampai ujung barat. Kemudian tangkap dan hukum seberat. Tangkap. Takut. Bayangin teman-teman, Islam ini setelah kita bongkar, Islam itu disebarkan dengan pedang, dan Islam akan dihancurkan lewat internet. Ideologi Islam itu disebarkan lewat pedang. Kalau Anda baca sejarah peperangan, bagaimana Muhammad mengislamkan kota Mekah dengan cara Fatu Mekah. Barang siapa yang tidak mau aslam taslam, tunduk, maka darah dan hartanya halal untuk aku tumpahkan. Itulah cara-cara Muhammad mengislamkan seluruh semenanjung Arab. Lalu dia mengusir semua orang Yahudi yang ada di Yatrib, di Madinah. Dia mengatakan harus diusir orang Yahudi dan Nasrani keluar dari seluruh semenanjung Arab. Itulah caranya Arab diislamkan dengan pedang, teman-teman. Ingat, makanya simbol mereka pedang. Ya, Anda kalau lihat pasukan daster putih dan masker, Anda kalau lihat yang datang ke komalnya Edis itu apa? Edis, di mana kamu? Buka kacamatamu. Di mana kamu? Sherlock. Kenapa, teman-teman? Karena kultus agama Islam ini adalah kultus agama kekerasan. Ya. Bagi teman-teman saya yang memang mereka tidak seteroris itu, setelor itu, karena sebenarnya mereka nggak tahu tentang Islam sedalam itu. Ya, mereka berpikir Islam itu agama damai. Anda lihat kemarin nggak debatnya Bang Edis waktu ada ibu-ibu yang mualaf yang dia bilang, bapak saya Katolik tapi saya Muslim. Dia berkata, kalau kami itu toleransi, Bang Edis. Kami itu toleransi. Sebenarnya Muslim yang berkata begitu karena mereka sebenarnya tidak mengerti ajaran Islam, teman-teman. Mereka nggak paham. Karena mereka itu masih ada rasa kemanusiaannya, masih ada rasa Pancasilanya. Tetapi Islam tidak seperti yang mereka bayangkan dan mereka gambarkan. Ini buktinya ya. Ini saya putarkan lagi nih. Nih, pengakuannya si Wifi Naja nih. Ya, kita lihat ya. Di sini saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara. Maka saya mengajak mungkin kepada Bapak polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini, seperti Sofikatul Al-Hayat. Udah gemes dia sama gue, mau dicubit pipi gue udah gemes. Fakir Abdul Wafi mengajak semua teman-teman Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat, cari lokasinya, kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Tangkap. Hah? Bisakah kamu menangkap saya? Saya mengajak. Hah? Menakem Ali ini loh sudah berkali-kali ini sampai sekarang nggak nangkap saya nih, gimana nih? Hah? Menakem Ali bahkan mendatangkan kita akan koordinasi semua pengacara dari Sabang sampai Merauke, videonya saya masih punya.
Kita akan koordinasi pengacara Sabang. Bayangin untuk seorang Sofia Hayat, kita membutuhkan 100 pengacara. Luar biasa. Satu orang pengacara, kemarin bayarannya berapa tuh saya nggak ngerti ya. Kalau pro bono itu aja nggak dibayar. Untuk 7 orang berapa teman-teman? Hampir 200 juta, 7 orang. Itu si anak Batak punya pengacara. Kalau 100 pengacara untuk menangkap saya, 100 dikali berapa tuh? Coba saya hitung ya, berapa M? Hebat betul. Sampai sekarang saya masih santai-santai, sehat-sehat aja tuh. Baik teman-teman yang terkasih, kira-kira apa responmu terhadap video yang barusan kita dengarkan dari pemaparan oleh Sofiatul? Ya luar biasa kan? Tidak tanggung-tanggung teman-teman, ocehan daripada polemikus yang memiliki janggut jenggot yang panjang, namun ya begitu-begitu aja kelakuannya, tingkah lakunya begitu ya. Aduh, siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa mempercayai ucapan kalian begitu ya? Siapa? Nggak ada yang bisa menjamin itu. Mau ditantang di Malaysia, ya ampun, kita pun tahu kali Malaysia itu seperti apa. Tidak perlu ngarang-ngarang bebas A, B, C pasti di ini enggak percaya. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mau mendengar dengan teliti bahwa hamba Tuhan ini merindukan, menginginkan orang seperti Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat yang maju untuk berdebat. Kalau untuk nander mah ya katanya si monyong itu ya begitulah ya. Kalau untuk si tasik ngaji ya betul. Untuk apa gitu ya? Dari ilmunya katanya gitu, ya kan? Yang tamatan Kairo dong, ya, yang lulusan Kairo Mesir begitu ya. Yang selama ini membahas Alkitab, bahkan ketahuan juga menyelewengkan tentang salib begitu. Dibiayai loh. Jadi kalau misalnya si Rifa, ngapain si Rifa? Aduh, nggak ada ilmu juga, ngapain? Nah, kalau kita mendengar teman-teman ya, mereka ini begitu pede, tetapi akhirnya mereka nanti tidak siap juga. Lihat itu si Wafi, ya, si Ustadz Wafi ya, sudah ngamuk-ngamuk nggak jelas begitu ya, ngamuk-ngamuk karena dibuka semuanya, malah dia perintahkan polisi, Polri untuk menangkoi si Sofiatul. Ya ampun, kita lihat kan yang baru-barusan ini terjadi di Jember kan. Waduh, siapa yang percaya dengan orang ini? Nggak ada yang percaya dengan mereka ini ya. Hadapi aja tantangan Sofiatul untuk di Amerika, dibiayai loh, gratis. Yang penting yang berbobot dan orang yang bisa dipercaya. Oke teman-teman, sampai di sini, Tuhan memberkati.